Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di playlist Belajar HTML5 di channel web programming Unpas. Masih bersama saya Sandika Gali. Dan di episode ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai SVG. Kalau teman-teman belum tahu, SVG itu singkatan dari Scalable Vector Graphics. Ya, atau artinya ini grafik berbentuk vektor yang scalable atau bisa diskalakan ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, sebelum kita lihat elemen HTML-nya, ya kita akan bahas dulu mengenai grafis vektor itu seperti apa ya. Jadi yang dinamakan dengan vektor, itu adalah sebuah grafis yang memiliki besaran dan arah. Itulah kenapa ketika nanti vektor ini kita perbesar ukurannya, gambarnya itu nggak akan pecah. Beda dengan tipe grafik yang lain yang disebut dengan bitmap atau raster. Ilustrasinya mungkin seperti ini. Kalau vektor itu tadi saya bilang grafis yang memiliki besaran dan arah, sedangkan raster itu ukurannya sudah fix dalam bentuk pixel misalnya. Ya, jadi satu gambar itu ukurannya berapa kali berapa pixel. Sehingga nanti kalau gambarnya kita perbesar sampai ukuran tertentu, ya kalau dia sudah melebihi batas ukurannya, maka kita akan lihat gambarnya akan pecah ya. Seperti ini contohnya. Yang sebelah kiri itu gambar yang raster, yang sebelah kanan ceritanya ini gambar yang vektor ya. Ya, sekarang kita kembali lagi ke SVG elemen HTML-nya. Ya, kalau kita lihat definisinya dulu dari developer.mozilla, katanya Scalable Vector Graphics ini adalah sebuah elemen berbasis XML yang digunakan untuk mendeskripsikan grafis vektor dua dimensi. Ya, jadi SVG ini nanti dibentuk dengan menggunakan XML yang hanya bisa bikin gambarnya dua dimensi. Beda dengan Canvas, itu kita bisa bikin di dalamnya bentuknya tiga dimensi. Oke, dan cara bikinnya itu kita tinggal menggunakan tagnya SVG. Ya, bisa kita atur lebar dan tinggi dari area kerjanya. Lalu di dalamnya kita bisa bikin shape atau bentuk-bentuk dua dimensinya. Kita bisa bikin kotak, lingkaran, garis, poligon, sampai dengan path. Mulai dari objek sederhana seperti yang teman-teman lihat di sini, kita bikin kotak yang ukurannya 100 x 100 yang warnanya biru muda. Jadi hasilnya seperti ini. Sampai dengan nanti kita bisa bikin di dalam satu tag SVG itu terdapat banyak banget objek sehingga menghasilkan gambar yang kompleks. Nanti kita coba ya. Tapi sebelumnya kita lihat karakteristiknya dulu ya. Katanya SVG ini digunakan untuk membuat gambar yang tidak akan hilang kualitasnya atau pecah meskipun diperbesar. Terus juga cara bikinnya itu kita bisa bikin sendiri garis dan shape-nya atau bentuknya. Atau kita juga bisa menggunakan grafis SVG terpisah dengan file SVG gitu ya. Nanti kita panggil pakai tag img misalnya. Terus juga setiap elemen di dalam SVG ini dapat dimanipulasi dengan menggunakan bantuan CSS. Ya, karena dia merupakan tag XML yang bisa kita kasih kelas, bisa kita kasih ID, sehingga itu akan dengan mudah ketika kita mau manipulasi pakai CSS. Ubah posisinya, ubah ukurannya, ubah warnanya, dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa kasih animasi dengan lebih mudah. Ya, karena di sini kita cukup pakai CSS, nggak seperti Canvas yang kita memanipulasinya butuh JavaScript. Ya, dan kelebihan lainnya adalah sekarang udah didukung oleh kebanyakan browser modern yang kita pakai ya. Oke, dan beberapa keuntungan untuk menggunakan SVG itu adalah yang pertama scalability, tadi jelas ya, ketika kita perbesar ukurannya nggak perlu khawatir gambarnya pecah, jadi kita nggak perlu punya banyak gambar, misalnya ada gambar yang kecil untuk di mobile, gambar yang sedang untuk di tablet, gambar yang besar untuk di desktop, nggak perlu ya, cukup pakai satu SVG, selesai. Terus juga interactivity, tadi karena kita bisa memberikan interaksi dengan mudah menggunakan CSS, ya kita bisa kasih hover, yang hover ini nggak semudah itu kalau kita mau menggunakan Canvas misalnya ya. Terus juga kita bisa kasih transisi dan juga animasi. Berikutnya juga gampang diedit, karena kita bisa mengubah nilai dari atribut-atribut di dalam XML-nya. Walaupun ketika nanti objek gambar di dalam SVG-nya semakin kompleks, isi XML-nya akan semakin banyak. Berikutnya adalah ukurannya yang sangat kecil, teman-teman ya, dibandingkan dengan gambar bitmap. Gitu, dengan gambar yang kelihatannya sama, kalau satu dibikin pakai SVG dan satu dibikin pakai bitmap, misalnya JPG atau PNG, itu SVG ukurannya lebih kecil. Dan berikutnya juga karena dia dibikinnya menggunakan XML, maka dia SEO friendly. Oke, jadi itu sedikit penjelasan mengenai SVG. Sebelum kita coba bikinnya kayak gimana, kita lihat dulu bentuk-bentuk apa saja yang bisa dibikin oleh SVG ini. Atau kita sebutnya SVG Basic Shapes ya. Yang pertama, kita udah lihat ya, kita bisa bikin kotak sederhana, lalu kita juga bisa bikin lingkaran, kita bisa bikin ellipse,
kita bisa bikin garis, kita juga bisa bikin polyline atau garis yang banyak, kita bisa bikin polygon. Nah, ini garis-garis yang menutup sehingga dia membentuk sebuah bidang. Ya, dan yang terakhir yang paling kompleks itu adalah dengan menggunakan path. Dimana ini nanti garisnya nggak hanya garis lurus, tapi kita juga bisa bikin garis melengkung atau yang disebut dengan arc dan cubic Bezier. Nah, ini nanti kita jadinya bisa bikin grafis yang kompleks. Contohnya kalau misalnya kita mau bikin garis di persamaan matematik. Ya, nanti kita coba beberapa. Sekarang langsung aja kita bikin foldernya dulu ya teman-teman di desktop seperti biasa. Kita bikin foldernya, kita kasih nama SVG sekarang. Lalu kita buka di Visual Studio Code. Kita bikin dulu file indeksnya. Index HTML. Kita tutup aja sidebar-nya. Kita bikin HTML. Kita sekarang kasih judulnya SVG. Oke, sekarang kita bikin dulu SVG kita yang pertama ya. Jadi untuk bikinnya kita bungkus dulu ke dalam sebuah tag SVG. Begini. Nanti di dalamnya kalian bisa bikin elemen-elemennya. Mau satu boleh, mau banyak juga boleh. Intinya ketika kita bikin SVG itu kita bikin seperti kanvasnya lah, area kerja kita. Yang ini bisa kita atur menggunakan CSS. Ya, contohnya kalau misalnya ini kita jalanin deh ya. Saya pakai live preview, lihat di sebelah kanan masih kosong. Tapi kalau misalnya ini saya kasih kelas, misalnya saya kasih 1 gitu ya. Terus di sini kita kasih style, terus kita panggil 1, begini. Terus kita kasih background color, misalnya kita kasih abu-abu muda lah ya. Tanda pagar 999. Nah, lihat tuh teman-teman, sekarang defaultnya sudah ada otomatis kanvas untuk SVG-nya. Nah, ini ukuran defaultnya itu kalau nggak salah 300 kali 150 ya. Walaupun ini bisa teman-teman atur ya. Coba kita kasih lebih mudah lagi deh. Kita kasih DDD. Oke. Nah, sekarang ceritanya kita mau bikin di dalamnya sebuah kotak. Kita biarkan aja dimensi SVG defaultnya seperti ini ya. Misalnya kita mau bikin kotak tadi, caranya kita butuh tag-nya rect. Nah, cuman ini nggak perlu ditutup ya. Ini VS Code-nya otomatis menutup. Nutupnya di sini teman-teman. Jangan lupa dikasih tutup di sini. Jadi dia self-closing. Kadang-kadang kalau kita nggak pakai tutup di sini, elemen SVG-nya nggak mau muncul. Nah, misalnya sekarang kita atur lebarnya mau berapa. Misalnya saya bikin lebarnya 100. Ini satuannya defaultnya pixel, jadi teman-teman boleh kasih pixel ataupun enggak ya. Bisa pixel, bisa persen. Height-nya kita kasih 100. Nah, sekarang muncul tuh kotak ukurannya 100 kali 100 yang warna background-nya hitam. Ini defaultnya hitam. Kita kalau mau kasih, kita bisa bikin di sini fill dengan atribut fill. Misalnya kita mau ganti jadi light blue. Nah, bisa, atau kita ganti jadi salmon. Tuh ya, jadi silakan aja teman-teman ganti. Kalian bisa tulisnya di sini sebagai atribut, atau bisa juga sebagai CSS. Misalnya, saya mau kasih kelas kotak 1. Nah, ini kita pindahkan ke dalam stylenya. Kotak 1, tinggal kita kasih width-nya 100, height-nya 100, dan fill-nya salmon. Nah, gitu ya. Ini cara kita bikin kotak sederhananya. Kalau misalnya kita mau geser posisinya, nah itu kita bisa kasih atributnya X dan Y. Misalnya X-nya 100 pixel. Nah, maka dia akan geser di dalam sumbu X. Ingat ini sama kayak kanvas ya, koordinat kartesian. Kalau X itu horizontal, nilai positif ke kanan, nilai negatif ke kiri. Dan Y itu nilai untuk sumbu vertikal. Lihat nih, kalau saya kasih 100, dia turun ke bawah. Dan dia akan melewati area kerjanya. Jadi kepotong gini, dia ada di bawah. Supaya kelihatan lagi, kita harus perbesar area SVG-nya. Nah, caranya di sini. Kita tinggal kasih width-nya, misalnya tetap 300, height-nya kita kasih 300. Sekarang kelihatan lagi. Oke, jadi tadi kita udah coba bikin rectangle yang sangat sederhana. Nanti kita akan coba yang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu cara bikinnya, terus ada atribut apa aja yang bisa dipakai, teman-teman langsung kunjungin aja di dokumentasi Mozilla-nya ya. Nah, tapi sebelum kita coba yang lain, saya mau kasih penjelasan dulu mengenai sebuah atribut yang cukup menarik nih ya, yang namanya view box yang ada di dalam SVG. Nanti teman-teman kalau misalnya menggunakan SVG dari tempat lain ya, pasti menemukan ada yang namanya view box. Nah, view box itu apa? Kalau kita balik lagi ke codingnya, misalnya seperti ini ya, teman-teman ingat bahwa kita punya area kerja yang ukurannya 300 kali 300. Ini area kerja, anggap aja ini sebagai jendela kita untuk melihat dunia SVG di dalamnya. Oke, jadi ini jendelanya ukurannya 300 kali 300.
ada SVG di dalamnya. Kalau jendelanya kita kecilin, teman-teman ingat ya, jendela kita kecil. Tapi sebenarnya dunia SVG-nya tuh ada di belakangnya. Makanya kotaknya nggak kelihatan, karena kotaknya itu ada di luar dari jendela kita. Oke, pahami itu dulu. Jadi yang kita lihat ini adalah viewport, bukan viewbox. Oke, ini jendelanya. Width dan height dari SVG jendela. Oke, sekarang kita akan lihat mengenai viewbox. Misalnya SVG kita mau kita kasih viewbox. Cara nulisnya teman-teman tulis viewbox, lalu parameternya ada 4. Ada sumbu X minimal, ada sumbu Y minimal. Nah, terus yang ketiga, mau seberapa lebar viewbox-nya. Dan yang keempat, mau seberapa tinggi viewbox-nya. Kalau misalnya kita kasih ukuran viewbox, lebar dan tingginya sama dengan ukuran SVG, maka tidak akan ada yang berubah. 300, 300. Jadi ini jendela kita, ukurannya sama dengan dunia SVG-nya. Nah, tapi sekarang teman-teman lihat, ketika kita perbesar nilai width dan height dari viewbox-nya. Contohnya kita kasih 400 saja ya. 400, 400. Nah, teman-teman lihat kotaknya jadi kecil. Ini artinya apa? Dunia SVG-nya semakin menjauh dari kita. Jadi semakin kecil. Kalau kita bikin supaya ukurannya lebih kecil dari jendela kita, dari viewport-nya, misalnya ukurannya kan 300 kali 300, sekarang kita ganti jadi 100 kali 100. Nah, ini kotaknya nggak kelihatan ya, padahal ada nih. Coba kita hilangkan X dan Y-nya. Kan X tuh geser kanan, Y itu geser bawah. Coba kita hapus. Lihat tuh teman-teman. Ada kotaknya mulai dari titik 00 di sini sampai dengan ukurannya gede. Karena jendela kita mendekati dunia SVG-nya. Kalau 200 dia mundur. Tapi kalau 300 dia persis dengan ukurannya. Gitu. Jadi ini ada viewbox, ini ada viewport. Kalau misalnya kita nggak kasih viewbox, itu defaultnya ukurannya sama dengan width dan height dari SVG-nya. Oke ya, memang agak sedikit membingungkan, tapi itu yang disebut dengan viewbox. Nah, untuk nilai minimal X dan minimal Y-nya, nah ini kebalikannya ya. Kalau misalnya saya kasih angka 50, kan kalau kita kasih X tadi, misalnya X-nya 50, kotaknya geser kanan kan? Nah, kalau viewbox ini kebalikannya. Sekarang lihat, kita lagi ngintip lewat jendela ini, ada gambar kotak. Kalau saya geser ke kanan, 50 piksel, kotaknya ke kiri. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini jendelanya saya geser ke kanan. Maka semua di dalamnya itu akan seolah-olah geser ke kiri. Begitu pula kalau saya kasih 50 di sini. Ini jendelanya saya turunin. Makanya kotaknya naik ke atas. Ya, jadi kita bisa mainin viewbox dan juga X, Y di sini. Kalau X-nya saya kasih 50, dan Y-nya saya kasih 50, maka kelihatannya kembali seperti semula. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Itu mengenai viewbox. Sekarang kita coba gimana caranya kalau mau bikin satu SVG, tapi di dalamnya ada banyak elemen ya. Oke, kita bikin lagi SVG di bawah sini. SVG, saya mau langsung tulis di sini aja lah ya. Kecil aja, saya mau bikin width-nya 150. Ingat, ini adalah ukuran jendelanya. Height 150. Terus di dalamnya kita mau bikin kotak lagi. Kita kasih rect. Jangan lupa tutupnya di sini. Sekarang kita kasih width-nya 100. Saya langsung tulis di sini ya, teman-teman. Boleh kasih lewat CSS kayak tadi. Height-nya 100. Terus saya kasih fill-nya light blue. Nah, sekarang ada kotaknya. Ingat bahwa dia dibungkus oleh SVG yang nggak kelihatan ya. Kalau ini kan saya kasih background. Nah, defaultnya SVG itu display-nya inline. Kalau misalnya kita mau bikin dia di bawah, kita bikin aja untuk semua lah ya. SVG, kita kasih display-nya block dulu deh. Biar dia turun, terus kita kasih margin-nya 20 pixel. Gitu ya. Jadi sekarang ini SVG yang pertama, ini SVG yang kedua. Oke, atau kita kasih background juga deh biar kelihatan ya. Kita kasih di sini aja. Kita kasih background color yang lebih muda lagi. Oke, jadi yang ini kita timpa jadi DDD, tapi yang ini ya. Udah, kotaknya dapet. Kita biarin aja posisinya ada di sini. Sekarang kita mau bikin lingkaran. Cara bikin lingkaran, kita pakai tag-nya namanya circle. Gitu ya. Sama juga ini kita tutup pakai self closing tag. Berikutnya kita kasih ukurannya dalam bentuk radius. Jadi teman-teman kasih R ini untuk jari-jarinya. Misalnya saya mau bikin ukurannya sama kayak kotaknya lah. Jadi nanti lingkarannya ada di tengah-tengah kotak. Saya pengennya gitu. Karena kotak lebar dan tingginya 100, kita bikin jari-jarinya supaya setengahnya ya. Gitu.
Nah, sekarang ada lingkaran, tapi kelihatannya cuma sepotong begini. Karena secara default, sumbu tengahnya ada di sini, di 0,0. Kalau kita mau geser, kita harus ubah titik tengahnya. Nah, caranya itu kan kalau rectangle tadi pakai X dan Y, kalau circle itu pakai CX dan CY. Nah, gitu. Jadi CX-nya saya mau geser 50 ke kanan, dan CY-nya saya juga mau geser 50 ke bawah. Ya, R untuk radiusnya. Tinggal kita kasih fill, salmon juga. Tuh, jadi sekarang saya punya 2 buah elemen SVG, ada kotak dan ada lingkaran. Kalau kita mau bikin kotak satu lagi di tengah-tengah yang lebih kecil, kita tinggal bikin rect lagi, ya seperti ini. Sekarang misalnya lebar dan tingginya saya perkecil, jadi width-nya 70 pixel misalnya, atau gini aja, height-nya juga 70. Terus saya mau geser supaya ada di tengah. Kita bisa kasih X-nya, misalnya berapa? 15. Terus Y-nya 15. Nah, nanti dia ada di tengah, kita kasih fill, misalnya 333. Ini ya teman-teman, jadi ini caranya kalau mau bikin lebih dari satu elemen SVG. Dan ingat teman-teman bisa kasih masing-masing dari ini kelas, sehingga kita bisa atur lewat CSS. Oke, dan kalau teman-teman mau coba shape yang lain, silahkan dilihat aja dokumentasinya, gimana cara bikin ellipse, gimana cara bikin line misalnya. Yang akan kita bahas sekarang, kita langsung aja lihat yang paling kompleks, yaitu elemen path. Ya, karena nanti kebanyakan kalau misalnya kita ngambil SVG, itu bentuknya udah dalam path. Nah, untuk bikin path, itu ada macam-macam atribut yang bisa kita pakai, atau perintahnya lah ya. Jadi teman-teman bisa lihat detailnya di sini. Itu ada yang namanya move to, line to, cubic bezier curve, quadratic bezier curve, dan elliptical arc curve. Nah, ini untuk membuat lengkungan-lengkungan lah ya. Sedangkan line to itu untuk membuat garis. Dan masing-masing dari ini punya atributnya sendiri-sendiri. Gitu. Dan move to itu nanti kita gunakan untuk menempatkan titik awalnya mau di mana. Jadi kita geserin dulu titiknya mau di mana, habis itu kita tentukan mau bikin garis kah, mau bikin lengkungan kah, atau kita coba lihat dokumentasinya deh. Nah ini, jadi yang pertama-tama, pada saat kalian bikin path, itu kalian harus memberi atribut D dulu. Nah kayak gini contohnya, baru kita kasih tahu M. Ini artinya pindahkan titiknya ke koordinat mana, X, Y. Terus berikutnya A. Nah ini A itu untuk membuat lengkungan. Pindahkan titiknya ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Apa maksudnya M, A, dan seterusnya? Ada di sini, path comments. Ya, yang tadi kalian lihat, kita lihat satu-satu. Yang pertama move to, bisa pakai M besar, bisa pakai M kecil. Rata-rata gitu ya, ada M besar, ada M kecil. Apa bedanya? Huruf yang besar, M besar contohnya, itu digunakan ketika kita mau menentukan koordinat yang absolut. Absolut itu artinya dari titik 0,0 koordinat kartesiannya. Sedangkan M kecil itu untuk menentukan koordinat relatif terhadap posisi terakhirnya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya tulis 10,10 di sini, artinya geser 10 ke kanan dan 10 ke bawah dari koordinat 0,0, berarti di kiri atas. Anggaplah di kiri atas, geser kanan, geser bawah. Nah, posisi itu adalah posisi terakhir. Jika berikutnya saya tulis M kecil 10,10, maka saya akan geser 10 ke kanan dan 10 ke bawah dari titik terakhir. Oke? Itu untuk M. Jadi itu mindahin titik aja. Kalau untuk L itu untuk bikin garis, ya garisnya terserah kita dari titik mana ke titik mana. Jadi koordinatnya ada 2, X dan Y. Bisa horizontal, bisa vertikal, bisa diagonal. Tapi kalau kalian mau bikinnya horizontal itu ada H. Nah, kalau H nggak perlu 2, nilainya cukup 1. Dan ada H besar, ada H kecil, sama ya. Ini absolut, ini relatif. Berikutnya ada V untuk garis vertikal, dan terakhir ada V untuk garis vertikal. Kita coba ya. Oke, balik ke sini, kita bikin bodinya bisa di-scroll dulu deh. Kita kasih body min height 1000 pixel, supaya saya bisa scroll. Nah, gitu ya. Sekarang kita bikin SVG baru di bawah sini. SVG, cerita kita mau bikin path, begini. Sekarang kita bikin segitiga lah ya. Misalnya saya mau bikin segitiga di sini. Saya mau bikin nggak ada isinya. Jadi fill-nya kita kasih none. Nggak ada warna background-nya. Tapi saya mau bikin ada garisnya. Saya pakai stroke. Kita kasih warnanya hitam aja. Black. Oke. Sekarang kita mulai nih. Biar gampang saya tulis di bawah sini aja deh. Biar ngeliatnya gampang. Atributnya adalah D. Oke, ini artinya draw. Terus kita mau bikin yang pertama, geser dulu titiknya. Kan tadinya 0,0 ya. Saya mau bikin dia geser ke kanan deh. Karena nanti segitiganya saya mau bikin di sini.
Jadi saya mau geser ke kanan sebanyak 60 piksel, ke bawah 10 piksel. Kita kasih M besar. Sebenarnya kalau sekarang M besar dan M kecil nggak pengaruh, karena sama-sama posisinya dari koordinat 0,0. Di sini ya. M spasi geser ke kanan 60, geser ke bawah 10. Nanti nggak akan kelihatan apa-apa karena kita baru mindahin titiknya aja. Berikutnya kita kasih spasi, mau di enter juga boleh. Kita mau bikin line. Saya bikin pakai yang absolut semua dulu deh. Jadi semua ngitungnya dari 0,0. Makanya saya tulis bikin garis L besar. Geser ke kanan 110 piksel, karena saya mau bikin garis diagonal ke sini ya. Garis diagonal, turun sebanyak 90 piksel. Nah, lihat tuh teman-teman. Jadi sekarang ada garis di 110, ke bawahnya 90. Jadi sekarang ada garis di 110,90 di sini. Ini kan 60,10, ini 110,90. Oke, sekarang saya mau tarik garis ke kiri. Gimana caranya? Caranya kalian bisa pakai L lagi, terus tentukan nih kira-kira titik di sini koordinatnya berapa. Jadi kalian tinggal cari aja ke kanannya berapa puluh, ke bawahnya berapa puluh. Tapi kalian juga bisa kasih garis horizontal aja biar gampang. Kasih garis horizontal yang titik akhirnya itu di 10. Kita nggak perlu kasih sumbu Y-nya. Tuh, jadi langsung garis lurus ditarik sampai 10. Paham ya? Terakhir kita balikin lagi garisnya ke atas. Karena diagonal, kita nggak bisa pakai vertikal, jadi butuh L lagi. Ini mau pakai spasi boleh, mau nggak juga boleh ya. Biar rapi, jangan deh. Jangan pakai spasi. Terus kita kasih L, kita balikin berarti ke 10. Kita balikin berarti ke 60 ya, kan awalnya di 60,10. Kita balikin lagi, 60,10. Itu dia. Ini cara kita untuk bikin 3 buah garis. Oke, sekarang gimana kalau kita bikin segitiga yang sama di sebelah kanannya, tapi pakai titik-titik yang relatif. Oke, kita bikin lagi. Kita kasih path. Ya, jangan lupa ini autocomplete-nya kita hapus saja. Fill-nya non, stroke-nya black juga. Ya, dan D-nya kita pakai M kecil aja. Seperti yang saya bilang tadi kan sama aja ya kalau titik awal ya dari sini. Nah, saya mau geser ke kanan terus turun 10 piksel di sini. Misalnya saya mau geser 170 piksel, 10. Harusnya titiknya sekarang ada di sekitar sini. Baru kita tarik garis diagonal ke kanan. Nah, sekarang tinggal pakai L kecil, ngitungnya cukup dari titik kita. Ya, saya cukup kasih 50,80. Maka dari sini turun ke bawah. Nah, sekarang titiknya lagi ada di sini nih. Kalau mau ke kiri gimana? Caranya pakai H kecil, minus 100. Minus itu kan ke kiri ya. Karena dia ngitungnya dari titik terakhir di sini. Sekarang kita balikin ke atas. Pakai L lagi. Dari titik ini berarti minus ke atasnya. Tapi ke kanan horizontalnya. Jadi 50, minus 80. Ya, jadi silakan teman-teman coba telusuri titik-titik ini. Silakan coba buat bentuk lain sesuai keinginan teman-teman ya. Jadi ini caranya bikin path yang sederhana. Itu hanya garis. Kalau berikutnya kita mau bikin misalnya lengkungan. Nah, bisa juga ya, kita pakai SVG. Kita bikin lagi di bawahnya. Misalnya saya mau bikin seperti kurva persamaan matematik gitu. Terus berikutnya kita kasih path. Terus kita kasih misalnya sama aja ya, fill-nya non. Dan stroke-nya saya pengen warnanya merah garisnya. Nah, tinggal saya kasih draw. Nah, ini saya mau coba tuliskan persamaan linear ya. Pertama saya tulis M 10,90. Berikutnya saya mau bikin curve atau lengkungan 30,90 spasi 25,10 spasi 50,10. Lihat tuh, sekarang saya punya lengkungan seperti ini. Nah, kalau misalkan mau saya balikin, saya bisa pakai S 70,90 lalu 90,90. Itu dia. Ya, jadi sekarang saya punya kurva seperti ini. Atau kalau misalnya teman-teman mau, ini contohnya ada di dokumentasi Mozilla tadi ya. Ini ada bentuk seperti ini. Lihat teman-teman menghasilkan sebuah kurva yang membentuk hati seperti ini. Ya, jadi kita bisa membuat bentuk yang hampir apapun ya dengan menentukan path ini. Tinggal mungkin kita bisa kasih di sini fill-nya salmon misalnya. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman ya, jadi setelah tadi kita sudah mencoba membuat elemen SVG secara manual, ya berikutnya kita juga bisa membuat elemen SVG-nya itu menggunakan bantuan software pengolah grafis vektor. Ya, contohnya teman-teman bisa pakai Adobe Illustrator atau Figma.
Sehingga nanti kita bikin dulu objeknya di software tersebut, lalu kita konversi menjadi tag SVG. Kita coba teman-teman. Nah, misalnya sekarang saya sudah menggunakan Figma ya, teman-teman bisa mengunjungi figma.com untuk mendapatkan akses ke editornya. Lalu di sini teman-teman bisa bikin aja objek apapun menggunakan bantuan Figma. Nanti kita ekspor menjadi sebuah SVG. Nah, contoh sederhana misalnya saya mau membuat sebuah shape aja yang simple ya. Misalnya saya mau bikin bintang. Saya mau bikin bintang seperti ini. Ya, bintang seperti ini. Lalu misalnya kita kasih warna. Ya, saya mau kasih warna biru contohnya ya. Seperti ini. Silakan teman-teman mau dikasih elemen lain, misalnya mau ditambahkan shape atau dikasih properti lain, silahkan. Misalnya dikasih stroke ya. Atau ketebalan dari bintangnya, mau dikasih efek, bayangan misalnya, ya atau dikasih efek yang lain, silahkan. Nah, kalau misalkan udah jadi shape-nya, nah kalau di Figma teman-teman bisa pilih aja elemennya, lalu klik kanan. Di sini pilih ada copy atau paste as apa? Nah, kita pilih yang as SVG. Nah, begitu kita klik di sini, lalu kita kembali ke kode editornya, ya kita kembali ke sini, kita tinggal simpan aja. Langsung di bawah sini misalnya ya, saya paste, nah terus dia langsung jadi tuh. Ada SVG-nya beserta dengan semua atributnya. Kalau kita scroll ke bawah, tuh langsung jadi bintangnya ya. Ini teman-teman lihat bahkan ada tag yang lain ya, ada devs nih. Ini untuk nambahin filter. Nah, filter ini untuk menambahkan bayangan ya. Kalau misalnya nggak pakai bayangan, ini filternya nggak ada. Coba kita kembali dulu ke Figma-nya, kita hapus dulu bayangannya ya. Kita kembali ke sini, kita pilih objeknya, terus drop shadow-nya kita hilangkan dulu ya. Kita hilangkan drop shadow-nya. Cukup shape-nya aja kayak gini. Sekali lagi kita klik kanan, copy as SVG. Kembali ke codingnya, kita hapus dulu SVG-nya, kita simpan hasilnya lagi. Nah, lihat tuh, sekarang udah jadi bintangnya, teman-teman lihat bentuknya path, dengan banyak sekali titik-titik dan juga garisnya. Dan ingat, setelah kita udah punya elemennya di halaman, ini kita bisa kasih kelas. Ya, kita bisa lakukan apapun, misalnya bintang. Terus, kita tinggal kasih style di sini. Misalnya bintang, saya mau hapus, background color-nya, kita bikin dia transparent, ya. Terus coba kita kasih animasi ya. Kita bikin animasi, misalnya namanya, saya mau bikin bintangnya muter ya. Putar gitu ya. Durasinya misalnya berapa? 3 detik, 3S. Timing function-nya kita bikin linear. Delay-nya nggak usah, ya kita hapus aja delay-nya. Iteration count-nya kita bikin infinite, supaya muter terus. Direction sama fill mode-nya kita hapus aja. Ya, berikutnya kita tinggal bikin animasinya. Langsung aja kita bikin keyframes yang namanya putar. Yang di dalamnya kalau 0%, itu kita kasih transform rotate-nya 0 derajat. Yang kalau 100%, kita bikin transformnya rotate 360 derajat. Oh, ini nggak muter karena ini salah tulisnya. Infinite harusnya. Nah, tuh ya. Kalau terlalu cepat, kita kasih 5 detik supaya lambat. Jadi, kalau sudah jadi SVG, sudah bisa kita atur perilakunya menggunakan CSS. Nah, cara berikutnya untuk menggunakan SVG adalah dengan menggunakan filenya. File.svg. Jadi, kalau teman-teman punya file gambar, selain PNG atau JPG, teman-teman bisa pakai SVG. Kita cobain ya. Ini kita kembali ke codingnya, ini kita matikan dulu deh ya. Kita matikan animasinya supaya diam dulu. Sekarang kalau teman-teman lihat, saya sudah punya sebuah folder IMG yang di dalamnya ada satu file SVG. Ya, teman-teman silakan cari aja, download file SVG. Terus kita akan tampilkan di web kita menggunakan tag IMG. Jadi bisa juga ya. Kita bikin di sini pakai tag IMG, kita ambil IMG 1 SVG. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita lihat, kita scroll ke bawah, tuh ada image SVG-nya. Dan kalau udah image, ini tinggal kita atur seperti biasa aja. Contohnya seperti ini. Nah, cuman dengan menggunakan image, ada kelemahannya. Kelemahannya kita tidak bisa manipulasi elemen-elemen di dalamnya. Ya, misalnya saya mau ganti warna rambut, nggak bisa. Karena dia sudah dalam bentuk image. Kalau misalkan tetap pengen kita ubah, caranya adalah kita tinggal buka file SVG-nya. Nah, ini semua kita kopikan ke dalam HTML-nya. Jadi kalau teman-teman dapat SVG, silakan bisa diambil ke sini. Oh, sekarang saya jadi punya SVG-nya, sama aja. Paling tinggal kita atur ukurannya. Misalnya kita ubah width-nya jadi kecil aja ya, kita kasih dia 30%, begini, atau 40%, height-nya juga 40%,
Nah, tinggal kita harus cari tahu dulu nih, rambutnya itu ada di layer yang mana atau ada di path yang mana. Nah, ini karena objeknya banyak, garisnya banyak, shape-nya banyak, teman-teman akan melihat banyak sekali path. Ya, tapi nanti teman-teman bisa lihat di sini, fill-nya ada semua, tinggal kita cari tahu yang mana fill yang rambut ini. Nah, ini saya sudah menemukan. Nah, ini misalkan saya mau ganti rambutnya jadi warna abu-abu ya, 999. Nah, sekarang rambutnya bisa berubah. Jadi kita bisa secara fleksibel mengubah perilaku dari gambar vektor kita. Cuman ya, kekurangannya adalah struktur HTML kita jadi banyak path-nya seperti ini. Jadi silakan teman-teman mau pilih yang mana bisa ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan sumber-sumber untuk SVG ini daripada kita bikin sendiri, ya teman-teman bisa cari di link berikut ini. Jadi untuk sumber-sumber SVG, yang pertama teman-teman bisa pakai Blob Maker. Kalau mau bikin objek shape sederhana dalam bentuk blob, atau juga ada Shape Divider, atau ada SVG Repo. Ini website yang nyimpen banyak sekali SVG. Terus ada juga ada Simple Icons. Nah, ini biasanya saya pakai kalau saya butuh icon sosial media untuk website saya, dan masih banyak website yang lain. Ya, contohnya kalau misalnya kita masuk ke beberapa dari ini, yang pertama, untuk blobmaker.app, ya kita bisa bikin blob, objek yang random seperti ini. Kita bisa random objeknya, atau kita bisa atur bentuknya mau seperti apa. Ini biasanya saya gunakan untuk ornamen di halaman saya. Ada juga SVG Repo, ya teman-teman bisa cari aja banyak sekali bentuk-bentuk SVG di sini untuk icon atau untuk elemen di halaman kita, atau teman-teman bisa cari di Simple Icons. Misalkan saya mau cari logo untuk sosial media Instagram misalnya. Nanti kalau udah ketemu, teman-teman tinggal download aja file SVG-nya atau mau di-copy tag SVG-nya. Jadi kalau diklik logonya, kita ngopiin tag SVG, tapi kalau klik download, nanti file SVG-nya kita download. Nah, kalau sudah di-copy, tinggal kita balik ke coding kita simpan aja. Seperti ini akan menjadi logo dari sosial medianya. Tinggal nanti kita bisa atur fill-nya saja supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Baik teman-teman ya, jadi mungkin itu penjelasan mengenai SVG atau Scalable Vector Graphics untuk website kita. Silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi kalau teman-teman butuh elemen di halaman yang scalable tapi ukurannya kecil, langsung aja gunakan SVG sebagai pendukung website teman-teman semua. Oke, dan di video berikutnya, kita akan masuk untuk membahas fitur-fitur baru untuk form validation. Baik, jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.